Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, kita insya Allah akan mempelajari akidah, yang mana materi pada pertemuan kali ini adalah tentang perilaku menyimpang dalam beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita masih berada di dalam tema bahasa. Ya, sebelumnya Ustadz mohon maaf jika dalam layar teman-teman penulisan kata-katanya kurang rapi, ya, di HP kurang rapi. Insya Allah di bundel tidak seperti ini, ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita lihat dulu keterkaitan materi dengan tema. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang, iman kepada kitab Allah Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita perlu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Kita sebagai muslim wajib mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib untuk kita ikuti dan kita taati. Baik, kita masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang perilaku menyimpang terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Di antara penyimpangan-penyimpangan di dalam hal iman dengan kitab-kitab Allah ada banyak. Ya, Ustadz di sini hanya menjelaskan kurang lebih ada 7 poin, ya, ada 7 poin. Yang pertama adalah mengingkari keseluruhan atau sebagian kitab-kitab Allah meskipun hanya satu huruf. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kafara biharfin minal Qur'an au bi ayatin minhu faqad kafara bihi kullihi." Barang siapa yang kufur atau mengingkari satu huruf dari Al-Quran atau satu ayat darinya, maka sungguh dia telah kufur atau mengingkari keseluruhannya. Ya, nauzubillahi min zalik. Nah, ini banyak terdapat, ya, di masyarakat lain. Ya, mereka mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ya, bahkan mereka ada yang menganggap bahwasanya apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu tidak benar atau tidak sah, ya, bohong. Mereka menganggap seperti itu. Itu termasuk dari penyimpangan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi mengingkari keseluruhan atau sebagian kitab-kitab Allah. Maka orang seperti ini sudah termasuk kufur atau mengingkari, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai ada di dalam benak kita untuk mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mengimani seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, seluruhnya wajib kita imani, seluruhnya wajib kita percayai bahwasanya itu apa yang di dalam Al-Quran tersebut benar-benar berita yang benar yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Yang kedua, mendustakan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-36. Jadi orang yang mendustakan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab Allah, mereka Allah ancam dengan ancaman yang yaitu siksa neraka, dan mereka akan kekal abadi di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah melecehkan dan mengolok-olok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf nih kurang jelas ya. Yang artinya adalah, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi termasuk dari melecehkan dan mengolok-olok kitab-kitab Allah, mereka ini termasuk dari penyimpangan terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi orang-orang yang mengolok-olok, melecehkan kitab-kitab Allah, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, mereka semua yang mengolok-olok kitab-kitab Allah ini, mereka kufur, ya, mereka menyimpang, ya, terhadap iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah membenci apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi annahum kadihum ma anzalallahu fa'ahbatu a'malahum." Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Surat Muhammad ayat ke-9. Jadi orang yang membenci apa yang di dalam kitab-kitab tersebut, apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, maka Allah akan membatalkan amalan-amalan mereka. Jadi orang-orang misalkan sudah memiliki amalan-amalan baik yang banyak, ketika dia dalam hatinya membenci apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan membatalkan amalan-amalan yang sudah mereka miliki. Ya, jadi nol lagi amalannya. Hilang semua amalan-amalan baiknya. Kemudian juga yang kelima adalah meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rasul ya rabbi inni qaumi. Aduh, kurang jelas ustadznya. Ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjuran. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Al-Furqan ayat ke-30. Para ulama menjelaskan bahwa meninggalkan Al-Quran mencakup, yang pertama adalah tidak mau mendengarkannya, yang kedua tidak beramal dengannya, yang ketiga tidak berhukum dengannya, yang keempat tidak mentadabburinya, dan yang kelima tidak mau berobat dengan Al-Quran, baik untuk penyakit hati maupun penyakit badan. Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran, dan yang ketujuh, berusaha untuk mengubah Al-Quran baik lafaz maupun maknanya. Pernah ya, ada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, bahkan hanya satu hurufnya saja, pasti hal tersebut akan ketahuan, ya, atau diketahui oleh kita sebagai muslim. Ya, walaupun satu huruf pun atau satu harokat dirubah, itu akan, insya Allah kita akan mengetahuinya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, Allah yang akan memberikan kita petunjuk. Jadi orang-orang tersebut yang mana mereka ragu dengan kebenaran Al-Quran atau kitab-kitab Allah, kemudian berusaha untuk mengubah Al-Quran atau kitab-kitab Allah,
yang lainnya, kemudian meninggalkan Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lainnya, membenci apa yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, kemudian juga melecehkan dan mengolok-olok ya yang terdapat di dalam kitab tersebut, kemudian mendustakan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab Allah, dan juga mengingkari apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Maka perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku penyimpangan terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Perilaku ini wajib untuk kita hindari, ya, wajib untuk kita jauhi. Jangan sampai kita memiliki perilaku seperti ini, ya, karena perilaku seperti ini Allah sangat membencinya, ya. Allah sangat tidak suka, ya. Kita wajib untuk taat dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya, ya. Kitab Al-Quran yang kita imani saat ini, ya, kita wajib untuk mengimaninya. Kita wajib percaya apa yang terdapat di dalamnya, ya. Seperti itu teman-teman. Tugasnya adalah sebutkan 3 penyimpangan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah kamu dengar, ya, yang pernah kamu ketahui. Apa penyimpangan tersebut? Silahkan dituliskan. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya, ya. Jika ada salah kata Ustadz mohon maaf. Jika ada kekeliruan dalam Ustadz mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung menjapri ke Ustadz. Baik, itu saja yang Ustadz sampaikan teman-teman pada pertemuan kali ini. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.